Dia ini bodhisattva itu sebenarnya dia manusia yang sudah mencapai kebudaan, tapi karena ketika dia diberi kesempatan untuk moksa ke parinirwana, mereka karena sayangnya kepada umat manusia supaya semakin banyak manusia itu yang mencapai kebudaan sehingga mereka tetap tinggal di dunia. Dimungkinkan komplek Praosan ini dibangun 830 sampai 860 Saka. Bahwa stupa itu sebenarnya untuk pemujaan bunga. Bunga itu kan Padma itu teratai itu kan lambangnya Buddha. Bahwa teratai itu sebenarnya juga sudah menjadi simbol Buddha karena dia selalu tumbuh di atas air. Jadi dia tidak tenggelam tapi di permukaan air. Jadi dimanapun dia tempat berada pasti dia adalah supreme, selalu berada di atas. Mataram kuno itu sebenarnya untuk menyebut mulai Raja Sanjaya ya. Jadi di abad 8, 7, 8 lah gitu. Itu karena menyebut Ibumi Mataram. Jadi di Bumi Mataram, jadi ada kerajaan itu di Bumi Mataram. Nah, sejak itu kemudian dikenal kerajaannya Mataram. Tapi Mataram kuno karena kemudian kan ada muncul Mataram Islam gitu. Sebenarnya Mataram kuno itu kan panjang perjalanannya. Jadi dia tidak hanya di Prambanan saja, tapi dia berkembang di Jawa Tengah. DIY ini sampai ke Jawa Timur awal itu juga mereka masih mengakui bahwa mereka adalah Mataram kuno. Nah, ketika muncul Majapahit itu, nah Mataram kuno sudah mulai tidak disebut, ya. Gitu. Tapi ada satu fakta ketika di Candi Sukuh itu mereka adalah bagian dari Majapahit yang diserang oleh Wong Medang. Berarti Medang masih ada. Mungkin Mataram kuno juga masih ada gitu. Ini pakai celana berlipit-lipit. Ini kain. Mereka kan pakai kain panjang nih. Nah, terus mereka duduk bersila, ini kayak wiru gitu ya. Nah, ini juga. Jadi ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa kainnya itu sangat halus ya. Nah, seperti sutra gitu. Iya, jatuh. Ya, santung kalau sekarang. Kalau Manjusri itu sebenarnya dulu dari tokoh orang manusia yang dia itu pinter menghafal, pinter penghafal. Mungkin kalau sekarang anak-anak penghafal Quran itu masuk ke golongannya Manjusri. Ingatan yang kuat, kemudian dia pandai berbicara, pandai berpidato, berorasi. Ya, dia ini dewa yang dianggap mewakili ilmu pengetahuan. Ini Mbak Riris tadi kan ini berarti yang disebut Mandapa ya. Ya. Terus kita lihat di situ itu sudah ada pagar Praosan. Kira-kira candinya cuma sampai sini toh, Mbak? Kalau candinya dimungkinkan iya, karena di situ tuh udah parit tuh. Yang setelah bapak-bapak itu pisang-pisang itu loh, urut ke sana ke timur itu dimungkinkan parit karena yang udah kita buka sebelah sana, Mbak. Itu kan kalau parit itu kan simetris ya, jadi pasti dia akan lurus ke barat sama ke timur. Nanti pojokannya di mana ketemu yang parit timur. Jadi memang komplek ini dikelilingi parit. Ada paritnya. Ya. Paritnya dalam nggak, Mbak? Paritnya cukup dalam, 8 meter. Kalau buaya nih? Enggak. Buaya darat sekarang yang banyak. Buaya darat. Tapi buaya itu hewan yang paling setia loh. Paling setia. Iya, makanya kenapa kasian di Betawi itu nikahnya pakai roti buaya. Iya kan? Pakai kan roti buaya. Ya. Simbol kesetiaan. Malah ngomong ke candi. Karena akan menandakan kesetiaan. Berarti tapi kalau zaman itu buaya udah ada belum ya? Buaya udah ada di relief Candi Sajiwan kan ada buaya. Sajiwan ada buaya ya? Terus di situs di Sangiran itu ada buaya purba. Ada buaya ya. Kepala buaya. Jadi memang sudah ada buaya. Buaya itu berarti makhluk purba. Salah satu makhluk purba yang Mbak, itu kan ada 1, 2 di atas itu ada lantai lagi? Enggak, cuma 2 lantai. Cuma 2 lantai? Iya. Wah. Tadi aku baru ngeh juga sih Mbak,
pas keliling itu reliefnya beda sama Candi Borobudur gitu ya, Mbak? Lain ya. Kalau ini berceritanya kalau pakai gambar. yang di sini bukan cerita sih sebenarnya, dia cuma lebih pada ke dekoratif, tapi memang ada konsep keagamaannya. Makanya tokoh-tokoh yang digambarkan itu sebenarnya dia dewa yang dia di rombongan wewangian dan pelita atau cahaya. Bisa dilihat dari atribut yang digambarkan. Jadi nggak ada dongeng-dongeng cerita kayak di sini nggak ada dongengnya, nggak ada. Benar-benar hanya dekoratif, konseptual gitu. Ya. Kalau candi ini sendiri kan ada yang legenda ya, Mbak. Ini kan candi Buddha ya. Padahal di sini kan daerah Siwa Plateau. Nah, itu kan rajanya kan dulu penganut Hindu Siwa ya. Ada Siwaistis, ada Wisnuistis. Kalau dulu itu Hindunya mungkin tidak seperti Hindu sekarang ya, yang Trimurti. Walaupun memang sudah ada Trimurti, tapi kalau zaman dulu itu sekte-sektenya itu benar-benar dia memuja ke Siwa, itu nanti Siwaistis dia. Kemudian ada yang memuja Dewa Wisnu, itu Wisnuistis. Waisnawa biasanya disebutnya di sini. Nah, itu kan di sini juga ada candi Buddha. Berarti kan rukun ya antar agama ini, sampai ini kan bukan wilayah yang sempit ya, tapi ini dekat dengan Prambanan. Sebenarnya tuh gambarannya begini, jadi mereka itu sebenarnya masih satu keturunan, satu nasab ya. Diawali memang yang dikenal itu kan Sanjaya karena dia pertama kali mendirikan satu kerajaan yang berlatar belakang agama Hindu, dan beliau adalah pemeluk agama Hindu. Kemudian anaknya itu ternyata kemudian berpindah agama menjadi Buddha, Panangkaran. Nah itu sebenarnya mereka satu keluarga yang kemudian karena keyakinan masing-masing ada yang kemudian memilih menjadi pengikut Siwa, kemudian ada yang kalau Siwa ini Kasaiwan, kalau yang Buddha ini Kasogatan. Nah mereka memilih keyakinan mereka masing-masing gitu. Sebenarnya mereka satu keluarga. Yang kemudian kalau zaman dulu itu kan raja ya mesti istrinya tidak hanya satu kan, ada permaisuri, ada selir-selir. Nah ini anak-anak ini boleh bebas memilih agama yang mereka yakini gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi tidak kok kemudian ada dua dinasti yang memerintah di Mataram kuno sih enggak begitu. Tapi mereka tuh hanya kemudian pas raja ini yang berkuasa, karena dia Buddha, kemudian dia banyak membangun candi Buddha. Demikian selanjutnya. Tapi ya kemudian yang muncul kan karena ada candi Hindu dan Buddha yang kira-kira kok masanya hampir bersamaan, kan orang berpikir ada dua penguasa. Tapi ya karena kalau kita menggambarkan zaman dulu ya, itu ada namanya kerajaan-kerajaan kecil, watak-watak. Jadi kita mungkin bisa ke yang lebih sederhana dulu. Jadi satu kesatuan desa itu dusun ya. Dusun sekarang itu anak wanua. Nah, mereka kemudian berkelompok kan, dan mereka tinggal di dekat aliran sungai yang sama. Karena mereka benar-benar hidup menjadi petani masa itu. Jadi keberadaan sungai ini sangat penting. Nah kemudian anak-anak Wanua ini karena punya kepentingan yang sama atas sungai, kemudian mereka bersekutu, berkumpul membentuk desa. Karena supaya ketika kita dalam satu ikatan itu untuk mengatur satu kepentingan yang sama itu akan lebih mudah. Kemudian desa-desa ini bersatu lagi disebut watak. Persatuan desa ini watak. Oh iya, tadi desa itu dipimpin oleh Romo. Makanya Romo Irama. Kemudian watak yang persatuan antar Wanua itu tadi dia dipimpin oleh Raka. Makanya kemudian ada Rakai. Rakai itu kan pemimpin di. Kata I. I itu di. Jadi Rakai, jadi kita bacanya Rakai. Kemudian antar watak ini karena bersama kepentingan untuk mengatur satu kehidupan yang lebih temoto gitu, karena mereka biasanya kan perlu bangunan-bangunan atau sarana-sarana hidup yang
perlu dibangun bersama. Mereka kemudian bersatu. Nah, pemimpin tertinggi dari para Rakai ini kemudian jadi Sri Maharaja. Jadi gambarannya seperti itu. Itu zaman sebelum pengaruh Hindu-Buddha itu mereka sebenarnya sudah punya berkelompok tatanan. seperti itu. struktur tatanan. seperti itu. Nah, kemudian ketika ada Hindu-Buddha masuk ini dengan sistem kerajaan dari India, nah si Sri Maharaja ini kan butuh satu legitimasi bahwa dia itu perlu perlindungan satu keyakinan. Jadi legitimasi bahwa dia itu ya setara dewa lah gitu kan, yang bisa mengaminkan itu kan kelompok keagamaan. Para pendeta itu yang tadi datang membawa pengaruh agama. Nah, kemudian baru muncul kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintahan seperti ini. Sama kayak di Eropa sih sebenarnya, Mbak. Kan mereka juga pakai paus. Jadi untuk anointed, jadi untuk mereka dianggap mereka sebagai raja itu harus ketika bertahta itu di anointed oleh paus. Ya, kan mirip direstui. Direstui. Jadi memang ketika sudah berhubungan dengan agama itu kan orang pasti lebih patuh. Doktrin agama itu akan lebih dipercaya, lebih ditakuti, lebih dianut gitu. Jadi itu memang ya hukumnya seperti itulah. Nah, kemudian berkembang Sri Maharaja ini tadi terus turun temurun. Tapi juga berarti awalnya demokratis, karena memang yang dipilih menjadi pemimpin satu wilayah itu karena dia punya keunggulan. Biasanya dia pintar, bijaksana, pintar ngomong, pintar memanage gitu. Jadi dari awal itu si Romo ini dipilih karena dia memang terpilih. Pemilihan awal-awalnya, tapi ketika sudah jadi Sri Maharaja ini kemudian mulai turun. Bu anak brengsek juga tetap jadi anak roja ya. Betul. Padahal dulu kita sudah demokratis. Iya, zaman dulu itu benar-benar kita dipilih karena kemampuan. Bukan karena siapa, keturunan siapa. Ya. Tapi biasanya memang kalau ada suatu zaman ketika menjadi anak siapa itu akan mempengaruhi pendidikan kita kan. Iya. Dan itu juga menentukan nanti kecerdasan. Ya, betul. Jadi ketika menjadi anak raja, memang dia harus dibekali pengetahuan untuk menjadi raja, supaya nanti ketika dia menjadi raja itu secara garis keturunan juga sah, dia kemampuan juga mampu gitu. Makanya sebenarnya pangeran-pangeran ini punya beban berat. Mereka harus menempuh, kalau di agama Buddha ini kan pengetahuan tentang pancatantra itu ilmu-ilmu mengatur negara, ilmu berperang, ilmu memilih teman, ilmu mendatangkan teman, bagaimana bernegosiasi, itu harus dikuasai oleh pangeran-pangeran. Sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian apa ya Mbak? Kalau peripih itu sebenarnya ya, kalau yang di sini saya cerita dulu, yang di sini itu biasanya isinya biji-bijian. Kemudian ada sebenarnya dia harus mewakili 5 unsur alam. Panca Mahabhuta. Jadi 5 unsur alam itu kan air, api, tanah, terus udara sama eter apa itu yang disebut kosmos. Apa sih ya itu, pokoknya ada 5 unsur alam yang dimasukkan dalam peripih karena memang dia kan untuk menghidupkan tempat itu, dan zat-zat itu dianggap bisa menangkap ini agak konsep, jadi abot banget lah ngomong. Jadi unsur kedewaan, zat kedewaan itu bisa masuk ke dalam candi itu. Jadi ketika kita beribadah di candi itu diharapkan dewa itu bisa duduk karena memang ada zat-zat yang bisa menarik energi kedewaan itu. Itu biasanya apa tadi? Peripih itu kayak kalau aku pernah baca katanya ada emas, kemudian emas atau perak, atau ada dua-duanya emas dan perak, kemudian tergantung biji-bijian. Siapa yang membuat. Nah, kalau yang di sini itu emas yang ditemukan di dalam peripih itu isinya mantra Dharani. Mantra Dharani itu sebenarnya mantra penyucian, pembersihan. Jadi candi ini kan sebagai tempat suci keagamaan untuk beribadah itu kan berarti harus suci dong, harus bersih dong. Nah, diharapkan mantra yang ditanam itu merupakan satu
tindakan atau proses penyucian lingkungan ini. Jadi low vibe dilarang masuk. Jadi kuntilanak, genderuwo, Yes, begitu. pocong nggak boleh masuk ke candi. Oh, nggak boleh masuk ke candi ya? Iya, karena ini memang benar-benar murni yang ada di sini gitu. Diharapkan seperti itu. Jadi ada dua mantra emas yang ditemukan di dalam peripeh itu. Yang satu itu di dekat ini stupa yang sudah jadi. Jadi ini iya. itu ada jajarnya itu di antara lorong jajarnya itu. Antara 21 dan 22 stupa itu ada peripih di situ. Salah satunya tadi mantra yang ditulis di lempengan emas, dia berbahasa Sanskerta, terus hurufnya Prenagari. Huruf nagari, tapi sebelum nagari Jawa kuno itu. Prenagari. Oh, sebelum. Jadi kayak Palawa gitu. Radong, Mbak. Orang Hono Tulisan Coroko. kuno lah, Hono Coroko wae kita radong. Apalagi yang nagari. Wah, sebelum zaman Quraisy ya. Kemudian satu lagi di sana yang di Candi Utama Selatan di pojok tenggara itu juga ada peripih, tapi dia dari Priuk. Dari Priuk yang isinya salah satunya itu lempengan emas. Di situ juga ada mantra Dharani, tapi Dharani yang dianggap langka karena di Indonesia hanya ada mantra Dharani itu satu itu gitu. Karena mantra Dharani itu kan ada banyak gitu ya. Mantra penyucian di agama Buddha itu cukup banyak, tapi kebetulan yang ada di Candi Induk Selatan itu termasuk mantra yang jarang atau langka digunakan. Mungkin nggak tahu terlalu berat untuk prosesi ritualnya atau apa. Kayaknya memang karena ini bangunannya kan gede banget ya, Mbak. Dan ini kan prosesnya saya kira tidak sebentar, jadi mungkin penjagaan perlu diperkuat. Iya. Harus terus menerus dijaga. Jadi kemungkinan ada peripih yang lain. Bisa. Karena sebesar ini tidak mungkin hanya satu atau dua peripih. Oh, jadi satu candi itu bisa beberapa? Tergantung besar kecilnya. Ada yang kalau besar itu ada 4 atau 5 ya, di setiap sudut ada, kemudian di tengahnya ada, atau di depan tangga ada. Nggak tahu saya juga kenapa dipilih di situ, tapi itu hubungannya mungkin dengan titik tersuci yang dianggap. Oh, berarti kalau itu naruhnya tidak sembarangan ya, Mbak? Harus ada hitung-hitungannya. Ada hitungannya, karena memang ketika kita bukan kita nenek moyang itu memilih lahan, itu kan dipilih titik tersuci biasanya. Mbak Riris kelepasan ngomong dulu ikut Babe Candi. Nah, itulah kenapa. Nah, itu kan dipilih titik pengujian. Biasanya titik pengujian itu nanti ditentukan sebagai titik suci. Jadi ketika tanah itu dipilih itu kan diuji dulu, diuji kesuburannya, porositasnya, itu hubungannya nanti untuk ketahanan, bagaimana dia menahan beban berat, karena bangunan candi ini kan berapa ton? Ribu ton atau puluh ton ya, nggak tahu ya. Kita hitung aja misalnya satu balak itu berapa. Nah, seberat itu kan pasti lahan yang dipilih pun juga lahan yang dia punya kestabilan tanah yang bagus. Jangan sampai di bawahnya ada goa. Betul, karena yang tertolak itu ketika tanah itu mengandung banyak kerikil. Karena kalau terlalu banyak kerikil berarti ada rongga-rongga kan, dia secara stabilitas kurang stabil. Kemudian yang pernah menjadi makam, jadi ada mayat di bawah tanah itu pasti tidak boleh, pasti tidak akan terpilih menjadi lahan candi. Kemudian lahan yang tidak ada airnya, maksudnya dekat sumber air. Kalau tidak ada sumber air di sekitarnya, tanah itu tidak akan terpilih jadi tanah candi. Ya, karena untuk mungkin bersuci itu ya. Ya, hubungannya dengan kalau dekat air dia lahan subur, karena tanah candi ini secara kesuburan tinggi karena ketika diuji kesuburannya dia harus ketika disebar benih wijen itu ya, maksimal 3 hari harus sudah tumbuh. Kalau belum tumbuh dalam 3 hari berarti tanah itu tidak subur. Ya. Keren sekali. Uji coba dulu ya. Berarti nenek moyang kita, leluhur kita udah mengetahui konsep membangun itu sudah tinggi ya. Iya, perlu daya tahan yang tinggi gitu. Sudah jadi kan kalau zaman sekarang mungkin gedung-gedung kan bisa tinggi. Enggak, maksudnya bisa bangun tinggi-tinggi itu kan berarti kan ada hitung-hitungannya juga. Berarti kan ilmu arsitekturnya ini toh. Iya, berarti dari zaman dulu juga matematikanya juga itu kan coba
nyusun kayak gitu. Iya. Betul. Untung aku lahir zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya, rumah bekas kuburan aja masih mau tinggal di situ. Zaman dulu kan enggak ya. Kalau yang zaman penting dulu murah. Karena mungkin kalau zaman dulu itu hanya disebutkan bahwa ketika tanah itu di bawahnya ada jenazah itu nanti tidak menguntungkan. Nah, mungkin kalau kita lihat penelitian kalau tinggal di atas makam itu nanti akan secara kesehatan apa itu mungkin kalau secara akademis biasanya ada alasan akademisnya. Ada alasannya. Itu, tapi zaman dulu logisnya. pasti ada. Tapi ada alasan itunya juga mungkin, Mbak ya. Alasan interlogis. Interlogisnya kalau ditakuti kuntilanak. Iya itu. Atau mungkin. Tapi kalau misalnya tanah itu di bawahnya ada mayatnya. Mayat kan terurai. Berarti kan mungkin suatu ketika volume tanah akan berkurang dan sebagainya. Betul. Terus berarti stabilitas tanah kurang bagus. Terus kalau itu misalnya dekatnya sumber air, ini kan ketika mengurai kan juga nanti mencemari badan air. Ya kan? Betul. Jadi tidak memenuhi syarat. Iya. Itu logisnya. Logisnya mungkin nanti dikutuk. Dikutuk sama yang sudah bersemayam. Masa aku dibleki watu. Iya. Betul. Tapi kan untuk mungkin saat itu abad ke-6 Masehi ya, Mbak, hitungannya? Kok ke-6 sih? Apa mungkin lebih 10 lagi? Kalau ini awal abad 9. Abad 9. Mungkin kan saat itu Pulau Jawa kan belum sepenuh. Iya sih. Masyarakatnya masih banyak hutan lah pasti. Banyak hutan. Lahan-lahannya masih cukup tersedia banyak banyak karena ya. Walaupun jumlah penduduk masa itu juga cukup tinggi ya karena ada sempat banyak ada loh. Satu desa itu dia penduduknya 1.000 orang tuh banyak loh. 1.000 orang. Satu desa 1.000 orang. Itu kan sudah padat banget ya kan. Tapi karena dulu lahan juga masih tersedia luas, walaupun penduduknya banyak, tapi kan mereka masih punya lahan yang cukup luas. Dan dulu tuh satu desa tuh luas gitu, nggak seperti sekarang satu RT gitu enggak. Dulu itu kan memang desa itu kan luas tuh. Saya masa kecil itu satu RT aja wilayahnya cukup luas loh. Mbak Riri emang kecilnya di mana? Kecilnya di Jogja. Di Jogja ya. Iya. Anak akam sih yang Jadi di Babatan. Babatan apa? Batian. Enggak lah. Lanjut, Bu. Terus lanjut apa? Skip. Mau tanya. Ya. Mbak, kan ini masih bentuk belum jadi nih, Mbak. Terus tahu bentuknya tuh kayak gitu. Oh iya. Jadi candi ini kan dibangun, ada kitab yang melatar belakanginya ya. Kitab yang digunakan sebagai dasar pembangunan candi itu Silpa Sastra namanya. Jadi ada bagian dia yang membahas bagaimana memilih lahan membangun candi itu bagiannya apa saja, itu namanya Silpa Prakasa. Jadi memang ada dasar, candi itu biasanya dia akan mewakili satu konsep makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi ada kaki, ada badan, ada atap. Kemudian kaki itu biasanya dia bentuknya seperti apa, dia mau lambangkan apa, itu ada dasar-dasar keagamaan yang kemudian ketika dihubungkan dengan patahan-patahan, walaupun puzzle gini, tapi kami cukup tahu ini bagian kaki, karena biasanya kaki itu kan dia bisa dilihat kan dia bagian-bagiannya, setiap bagian itu ada list, ada perbingkaiannya, ada perbatasannya ya, itu mereka uraikan dulu. Ini nanti ketika pembongkaran akan dipisah-pisah. Ini bagian kaki nih, ini bagian tubuh, ini bagian atap. Jadi ada dasar konsep keagamaannya. Bangunannya seperti ini loh gambarannya. Ada itu. Jadi kenapa ini bentuk ini tidak kita karang, tapi memang seperti itulah. Memang ada apa kalau zaman sekarang kertas birunya gitu ya, Mbak? Cetak birunya. Cetak birunya. Itu namanya Silpa Prakasa. Oh, ada itu. Ada kitabnya. Bahasa apa, Mbak? Ya karena dari India ya bahasanya bahasa. Oh, bahasa Sanskerta ya. Bukan Sanskrit itu ya. Kitab-kitab Sanskrit, tapi sudah banyak yang dialih bahasakan sih. Jadi kita ya cuma dapat yang sudah berbahasa Inggris gitu. Mungkin yang aslinya yang kan, zaman Belanda itu mungkin ya, Mbak, pas. Sanskrit kalau aslinya tuh dari abad keberapa ya? Udah tua banget sih. Tua banget ya, Mbak. Zaman Weda Purana gitu ya.
Ada lagi? Ada lagi. Mbak, tanya lagi. Oh iya boleh. Kan dapat mantra ya. Ha-ha. Itu mantranya masih dipakai nggak sama dengan mantra yang dipakai sekarang yang agama Buddha? Kalau setahu saya yang ngetop ini sekarang kan mantra ini Prajna Paramita. Kalau umat Buddha sekarang, kalau nggak Prajna Paramita, Gayatri, mantra Gayatri biasanya umat Buddha yang sekarang. Tapi kalau yang Dharani ini memang cukup langka. Tapi mungkin masih ada beberapa orang yang membaca mantra ini. Dia sifatnya penyucian. Apa namanya kalau dalam Muslim? Surat mungkin ya? Atau apa? Surah. Ayat ya? Ayat surat gitu. Jadi kita ketika membaca itu, kalau di agama Buddha ini karena dia untuk penyucian ya, jadi ya semacam doa lah sebenarnya. Ya. Mantra itu tidak selalu memanggil roh. genderuwo. Iya. Karena mereka sendiri juga ada 3 alam. Jadi ketika kita pakai mantra lapisan bawah itu memang kita mengaktifkan aura-aura itu tadi, gentong-gentong itu tadi. Kemudian ketika kita memilih mantra yang lebih tinggi, nanti lapisan yang lebih tinggi sampai mungkin kalau kita mungkin golongan aulia gitu. Iya. Nah, mungkin di sini tuh golongan aulia dan nabilah gitu loh. Itu mantra-mantra yang dia lebih mengaktifkan tinggi, ya? aura lebih tinggi. Karena ada mantra santet itu ada di Jawa kuno, itu mantra santet ada. Ayat santet juga ada kok. Ayat santet. Ketika mantra santet itu diucapkan gitu ya, yang terasa itu langsung sininya merinding gitu, terus bau-bau gitu deh gitu. Ngeri lah. Aku merinding. Boleh Mbak, boleh. Ini tidak untuk dikonsumsi publik, nanti aku dikira dukun lah. Iya. Mbak, itu kan di situ ada lorong yang ada apa? Kayak itu sayang kotak itu loh. Itu gapura. Ini toh. Karena bagian atap kita tidak temukan. Ya sementara kita hentikan dulu karena kalau kita istilahnya restorasi itu kan harus sebagian besar batunya asli dari bentuk asli zaman dulu. Tapi kalau sudah kita ganti itu nanti rekonstruksi. Nah ini mungkin nanti pada akhirnya akan kita rekonstruksi, jadi nanti ada keterangan bahwa candi yang kotak itu adalah rekonstruksi karena atapnya tidak ditemukan. Atapnya belum. Sebagian besar tidak ditemukan. Ini Mbak, ini kan kelihatan banyak sekali lumut dan sebagainya, dan itu akan menyebabkan batuan itu rapuh. Ya. Kalau zaman dulu nih, saya nggak nanya zaman sekarang kan pasti sudah ada ininya. Kalau zaman dulu untuk menjaga awetnya batuan itu ada nggak di kitab yang menjelaskan bagaimana biar candi ini selalu batuannya itu bersih? Kalau sampai sekarang sih saya belum menemukan kitab yang mengatur bagaimana memelihara bangunan candi, tapi lebih pada aktivitas di prasasti cuma diceritakan kalau satu desa ini bertanggung jawab untuk pemeliharaan candi ini misalnya gitu ya. Ya mungkin itu pemeliharaan yang sifatnya manual harian, misalnya menyapu, menyikat, ya seperti itu. Ketika ini dilakukan sebenarnya kalau dilakukan secara rutin mungkin tidak sampai seperti ini ya, karena kita sendiri membayangkan 14 orang membersihkan area seluas ini pasti tidak akan terkejar. Sehari misalnya membersihkan sini, besok pindah ke sana, baru berapa sini sudah tumbuh lagi gitu. Jadi kalau ini hubungannya sekarang itu karena mungkin kurang SDM. Kalau zaman dulu karena memang ini kan bangunan masih digunakan, masih dipelihara. Dan kalau Pelausan sendiri ini kan zaman dulu kita bisa membayangkan betapa ramainya tempat ini untuk beribadah. Para bante-bante itu membayangkannya sudah lalu lalang banyak lah di sini aktivitas ya. Karena memang itu tadi saya ceritakan bahwa ini tuh dulu disebutnya Jina Mandira. Jina Mandira itu tempat para Buddha. Nah itu memang Jina Mandira ini sebagai salah satu tujuan berziarah para pedagang dari Gurjara. Daerah mana ya itu? Gujarat itu daerah Sri Lanka, Gurjara. India bukan Gujarat tapi Gurjara. Itu daerah
lembah sungai Gangga dekat situlah. Dekat India. Dekat India, mungkin antara India dan Sri Lanka atau Pakistan ya, mungkin daerah situ itulah. Coba malah ke sini loh. Mereka ziarahnya ke sini. Iya, itu rombongan pedagang. Digambarkan seperti itu. Berarti kita di sini lebih sepuh atau bukan? Kita lebih beradab. Atau mungkin di sini itu dianggap apa ya? Auranya lebih ngarejekeni karena itu rombongan pedagang. Pedagang kan hubungannya dengan dia itu biar berdagang, biar dagangannya lancar, laris, biar dia bekerjanya lancar, mereka menjadi kaya, sejahtera, mungkin seperti itu. Tapi ya itu masih perlu dibuktikan. Maksudnya kenapa para pedagang berziarahnya ke sini? Berarti di sini ada sesuatu yang mereka cari. Mereka harapkan bisa mendapat syafaat dari tempat ini gitu. Tapi kalau dilihat ya ini pasti orang kaya yang bangun, nggak mungkin kerajaan kecil bisa membangun kompleks seperti ini. Betul. Sri Maharaja ada tiga masa ini sebenarnya. Jadi diawali dari Rakai Garung. Nanti mungkin bisa dicek di Prasasti Wanua Tengah 3 ya. Ini Wanua Tengah 3. Jadi ini tuh dimungkinkan mulai dibangun pada masa Rakai Garung, kemudian dilanjutkan pada masa Rakai Pikatan. Kemudian diteruskan oleh Rakai Kayuwangi. Jadi minimal ada tiga masalah membangun ini. Mungkin kemarin kan kita ke Candi Sojiwan ya, Mbak. Itu Sojiwan itu kan sama Candi Plosan itu lebih tua mana? Tua Plosan ya. Lebih tua Plosan. Ya paling cuma tua berapa puluh tahun sih, enggak terus kemudian yang dari masa yang sangat jauh enggak. Beda itu masih di satu masa yang sama. Jadi kayaknya ini nagaranya kalau ibu kota. Ibu kota zaman dulu kan namanya negara ya, Mbak. Bisa. Nah, ini ibu kotanya di sana itu mungkin desa sebelah. Desa-desanya ya. Jadi kabupaten. Kalau ini mungkin kerajaan Sri Maharaja, mungkin sana Rakai. Atak lah gitu. Raja kecil. Kerajaan kecil. Mungkin. Soalnya kemarin kita sempat ke Sojiwan, terus kemana, Bu? Ya ke Sojiwan. Ke Barong. Candi Barong, terus Candi Sari sama Sambisari ya. Kok kayak Buddha ya? Kecuali yang Barong. Yang Barong itu Hindu ya, Mbak ya? Hindu. Wisnu. Sana aliran Waisnawa itu cukup langka di sini karena kebanyakan kan orang memuja Siwa. Tapi kalau di Barong itu kok kayaknya konsepnya Waisnawa. Pemujaan terhadap Wisnu itu Hindu ya? Keluarganya Hindu ya. Wisnu yang tangannya banyak itu ini. Ya closingnya nih udah sore. Aduh nanti keburu hujan gitu sih nggak ada habisnya dan aku senang. Kapan-kapan lagi ya Mbak ya. Boleh, kita main ke sini atau kita ajak Mbak Riris main ke candi yang lain. Candi Ceto atau Candi Suku. Ayo aja ke Candi Suku. Oke, kita closing ya. Closingnya piye? Closing. Alhamdulillah. 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 Ayo closing dong. Oke, anak-anak Simbo, ini kayaknya kita ngobrol udah sore, semakin sore. Takutnya bentar lagi hujan. Dan sebenarnya kita mau ngomongin hal-hal yang lain yang di luar yang tadi kita sebutin di sini. Biar kalian penasaran. Kita mau ngomongin yang tidak harus semua di kamera ya. Yes. Kalau penasaran silahkan selalu pantengin Owasi Wo. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan kalau penasaran mungkin siapa tahu kalian bisa ikut kita suatu ketika ya. Bisa diatur. Wani Viro. Oke. Terima kasih. Jangan lupa selalu dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Simbo.